teman-teman, ketemu lagi di channel YouTubeku. Kalau kemarin itu aku udah bagi video tentang gimana pelayanan aku, pekerjaan aku untuk pelayanan minggu lalu di bagian LCD. Nah, sekarang aku akan bagikan cerita ke kalian kayak gimana sih keseharianku dalam mempersiapkan untuk pelayanan minggu. Dan kali ini aku mau share cerita tentang pelayanan untuk di bidang musik. Nah, pokoknya ikuti terus videonya, tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Oke? Nah, jadi selain aku bisa pelayanan di bidang LCD seperti yang aku share videonya minggu lalu, Tuhan itu kasih talenta ke aku melalui aku bisa bermain musik. Walaupun aku cuma bisa main satu sih keyboard, tapi kalau soal gitar aku masih belum bisa sih. Ya, tapi puji Tuhan, setelah aku asah talentanya daripada Tuhan, akhirnya aku bisa dipakai pelayanan di gereja. Puji Tuhan, itu suatu kebanggaan buat aku juga bagi keluargaku untuk bisa memanfaatkan apapun talenta yang kita miliki untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena jangan sia-siakan hidup kita ini. Kalau kita tidak memanfaatkan talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan, kita tidak bisa memanfaatkan segala kemampuannya apa yang kita miliki itu untuk pekerjaan Tuhan. Nah, aku mau sedikit cerita ke kalian. Di grup WA pelayan di gereja kami itu sudah biasa di-share itu pelayan-pelayan mana yang akan ditugaskan untuk pelayanan minggu besok. Setelah aku cek beberapa hari yang lalu sebelum hari Minggu, ternyata aku dijatah pelayanan untuk main musik, main keyboard untuk hari Minggu besok. Nah, setelah dijatah pelayanan itu, akhirnya kita prepare persiapan untuk pelayanan Minggu besok, yaitu untuk latihan musik. Nah, kayak gimana kegiatanku? Ikuti terus ya, simak ya videonya. Ya, sekarang kita mau berangkat ke gereja untuk latihan musik, karena aku dijatah minggu ini untuk main musik. Jadi kayak gimana kesehariannya, gimana kegiatannya di sana, ikuti terus ya. Nah, di gereja kami itu tim musiknya itu dibagi dua. Yang pertama itu untuk tim orang dewasa, termasuk aku sama teman-teman aku, dan yang kedua itu adalah tim untuk anak-anak. Jadi anak-anak yang sudah dilatih oleh Mas Joyon itu dipakai, betul-betul diasah sampai akhirnya mereka bisa dipakai untuk pelayanan hari Minggu besok. Walaupun cuman untuk akhir ibadah sih. Udah nyampe gereja. Nah, biasanya sebelum kami latihan itu mereka macam-macam. Sebelum latihan ada yang main game, terus juga ada yang ngobrol-ngobrol, pokoknya macam-macam lah mereka sebelum mereka latihan untuk pelayanan hari Minggu itu. Setelah itu kita langsung prepare untuk persiapan pelayanan untuk minggu besok. Nah, jadi dalam latihan itu biasanya WL itu beda-beda milih lagunya. Terkadang ada lagu-lagu baru, terkadang juga masih pakai lagu-lagu lama. Nah, lagu-lagu baru itu yang sering sekali kami latih. Sering kami berlatih lagu-lagu baru. Begitu ketemu lagu-lagu baru, kami langsung nyari kuncinya pas kayak gimana. Terkadang kami juga harus dengerin dari HP sampai kami akhirnya ingat-ingat dikit lah. Jadi begitu ketemu lagu-lagu itu, kami langsung latihan, kami langsung garap itu chordnya, kunci-kuncinya itu sampai ketemu aransemen atau chord yang pas untuk lagu-lagu itu. Nah, setelah itu kami langsung masuk ke gereja, kami langsung ke posisi masing-masing sesuai dengan pelayanan yang udah dijatah. Yang main bass siapa, yang main drum siapa, keyboard siapa, yang main gitar siapa, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kami langsung garap, akhirnya jadi sebuah lagu yang enak lah gitu.
masalahnya itu di chord sih. Biasanya kalau misalnya chordnya aja salah, satu chordnya aja salah, itu akibatnya bisa, waduh, gawat itu. Bahkan sampai sumbang. Untuk mengantisipasinya kami langsung ingat-ingat itu chord-chordnya, jangan sampai kami lupa, jangan sampai ngeblank. Ketika hari Minggu itu kami latihan lagu-lagu itu, latihan terus sampai akhirnya ketemu nada-nada yang pas. Setelah itu kami langsung berdoa, sebelum latihan pun juga kami berdoa, dan setelah pelayanan pun kami berdoa. Tujuannya apa? Supaya kami di dalam pelayanan itu dikuatkan, diberikan kemampuan oleh Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan, tidak ada sakit penyakit apapun, supaya pelayanan kami itu betul-betul lancar. Capek banget, sumpah aku sama kunci yang pasti sambil diingat-ingat sih biar nggak lupa. Soalnya terkadang tuh aku juga lupa kalau sama kunci, agak lupa juga. Mudah-mudahan besok aku nggak lupa, dan pelayanan besok Minggu harus sukses ya, dalam nama Yesus. Oke, ini udah selesai. Ya. Keesokan harinya aku sama ibuku, karena kebetulan ibuku itu pelayanan jadi singers di gereja, kami langsung siap-siap mandi, kami sarapan, kami nggak sempat sarapan sih, tapi kami bawa bontot, soalnya ibadah kami itu 2 kali ya, karena sekarang masa pandemi COVID-19 kayak gini. Kami akhirnya berangkat. Setelah kami sampai di gereja, ternyata gerejanya masih sepi banget. Setelah itu kami langsung ketemu sama pemain musik aku. Kebetulan cuma 2 orang, Mbak Dia, Mas Abed, sama aku yang masih ada di situ, karena yang lain itu belum datang. Nah, aku udah ngeliat nih bahwa di situ tuh peralatan-peralatannya sudah dipersiapkan sebaik mungkin, mulai dari sound system, mulai dari volume musiknya itu, alat-alat musik yang kami mainkan itu ada yang pas atau enggak, volumenya terlalu kecil atau terlalu kebesaran, begitu loh. Jadi sebelum hari Minggu itu, sebelum pelayanan, semua itu sudah dipersiapkan, mulai dari peralatan-peralatan seperti mic, kemudian juga seperti sound system, alat-alat musik dan lain sebagainya, itu sudah dipersiapkan supaya di dalam pelayanan itu tidak ada satu kendala apapun di dalam ibadah itu. Nah, jadi semuanya itu dipersiapkan supaya itu semua berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kami pelayanan, kami biasanya berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Kami nyanyi satu lagu untuk penyembahan, supaya di dalam pelayanan itu kami betul-betul dipakai oleh Tuhan untuk benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang.
jujur aja sih bener-bener deg-degan kalau pas udah mulai pelayanan, karena rasa deg-degannya, rasa was-wasnya itu masih ada dalam benakku gitu loh. Karena terkadang aku mencek keyboardnya itu terkadang terlalu keras juga, kadang pelan kadang keras juga, sehingga sering sekali aku ditegur sama Mas Yoyon, kalau neken keyboard itu tuh jangan keras-keras, karena keyboard kami itu, keyboard Yamaha itu sangat sensitif sekali. Jadi kalau tekan itu jangan terlalu keras, karena touchnya itu sangat sensitif sekali dengan terhadap kalau tekan keras gitu. Jadi memang harus main soft, memang harus main lembut, jangan sampai terlalu keras, jangan sampai nadanya juga volumenya itu terlalu kegedean, nanti malah nggak enak, nggak kedengaran begitu loh. Tapi puji Tuhan, setelah rasa was-was itu hilang, akhirnya di dalam aku pelayan itu aku enjoy aja, hatinya rasanya lega, puji Tuhan, semua karena berkat penyertaan Tuhan. Dan akhirnya pelayanan pun sampai ibadah kedua pun akhirnya berjalan dengan sukses. Biasanya itu sesudah ibadah pertama itu selesai, kami langsung istirahat, kami makan siang, kami makan-makan, ada yang ngobrol-ngobrol selagi istirahat untuk persiapan ibadah kedua. Rata-rata yang bawa ponton itu kan banyak-banyak, bermacam-macam kan. Ada yang cuma bawa kue, itu juga ada yang dibeliin nasi goreng tiwul. Terus yang paling aku sering bawa itu aku sih selalu bawa bontot, terkadang bawa mie, terkadang juga bawa sambal, tempe, terkadang bawa lauk-lauk segala macam lah. Yang jadi favorit aku sih. Nah, pas aku lagi makan, aku tuh ngelihat kok kayaknya enak banget. Ternyata mereka tuh lagi makan jajan, karena ada salah satu jemaat kami yang ulang tahun, dan itu masih anak kecil, masih bayi gitu loh, ngerayain ulang tahun kayaknya di pastori sebelah gereja kami. Itu biasanya untuk tempat para hamba-hamba Tuhan, tamu-tamu dari luar kota, untuk setelah ibadah gitu ada perjamuan kasih, makan siang begitu, dan juga tempat untuk ibadah anak sekolah minggu di situ. Nah, ternyata setelah ngelihat kayaknya enak banget, tapi ternyata habis kesini tau temennya mau. Oke, jadi itu dia keseharianku dalam pelayanan untuk di musik. Aku main keyboard, puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar, meskipun agak sedikit ngeblank sih, tapi puji Tuhan bisa berjalan dengan lancar. Semua karena penyertaan Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Karena di dalam pelayanan itu bukan kemampuan kita, bukan kehebatan kita yang Tuhan mau, tapi iman kita dan hati kita yang Tuhan mau dengan tulus, supaya itu bisa menyenangkan hati Tuhan dan bisa membawa berkat bagi seluruh jemaat. Oke, sekian aja video dari aku. Menantikan video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe YouTube channelku. Dan jangan lupa untuk support aku, bisa lewat komen, kasih kritik dan saran yang bisa membangun. Semoga kritik dan saran yang kalian terima itu bisa menjadi motivasi buat aku untuk bisa memberikan video-video yang lebih unik, yang lebih edukatif untuk kedepannya. Oke, terima kasih udah nonton video ini. God bless you.